Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Destiny Andika Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang OSPF versi 3, di mana OSPF ini sendiri merupakan kepanjangan dari Open Source Test Paper yang merupakan suatu routing protokol dinamis ya, yang menggunakan link state sebagai perhitungan jaraknya gitu. Nah, si OSPF ini perkembangannya sekarang terbagi menjadi 3, versi 1, versi 2, dan versi 3. Untuk OSPF versi pertama sendiri ini udah berhenti perkembangannya di tahun 1991 berbarengan dengan rilisnya OSPF versi 2. Jadi yang sekarang kita gunakan adalah OSPF versi 2 yang menggunakan IP versi 4 itu. Jadi perkembangan OSPF versi 1 udah berakhir gitu. Nah, ada lagi nih OSPF versi 3 di mana OSPF versi 3 ini menggunakan IP basic. Jadi yang sekarang masih berjalan itu ada dua versi ya. OSPF versi 2 dan OSPF versi 3. Yang versi 2 menggunakan IPv4 atau IP versi 4, sedangkan yang versi 3 menggunakan IP versi 6 gitu. Dan ini adalah topologi yang nanti akan kita gunakan. Terdiri dari 4 router, R1, R2, R3, dan R4 yang masing-masing interface-nya terhubung dan diberi alokasi IP ya, IP versi 6 tentunya. Di mana tiap router ini mempunyai interface loopback. Bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah ini interface loopback, jadi semuanya benar-benar pure base versi 6 IP-nya. Oke, kita langsung ke konfigurasi. Seperti pertama kita bakal konfigurasi interface-nya terlebih dahulu. Kita buka di R1 terlebih dahulu. Oke, saya tampilkan dulu. Seperti biasa kita masuk ke config, lalu kita masuk ke loopback dulu aja biar enak. Kita kasih IP nmax. Setelah itu kita masuk ke interface G10, kasih IP juga. Shutdown G20, kita kasih IP juga. Shutdown. Namun jangan lupa karena kita menggunakan IP versi 6, kita aktifkan dulu dengan cara perintah IP versi 4 Unicast routing. Oke, berikutnya di router 2, 3, dan 4. Untuk mempercepat waktu saya percepat saja konfigurasinya. Oke, tadi udah selesai kita lokasi IP. Sekarang kita coba lihat lagi interface tabelnya di tiap router. Ini adalah router 1.
Saya buka dulu router satunya. Nah, berikut adalah IP di router 1, di 12.1, 14.1 ke bawah, terus loopbacknya 1.1. Oke, aman ya. Selanjutnya ada di router 2. Ini adalah router 2. Yang ke kiri itu 12.2, yang ke kanan itu 23.2, terus loopbacknya 2.2. Selanjutnya itu router ketiga R3, ini adalah R3, yang ke atas itu 23.3, yang ke bawah itu 34.2.2.3. Loopbacknya 3.2.2.3 gitu. Selanjutnya yang ke R4 ini ada perbedaan dikit tadi, karena kita pakainya prefix 126. Untuk interface ID-nya kita nggak sesuai nama routernya ya. Biasanya kan ini kita ganti nama router, tapi kita sesuaiin aja dengan prefix ID, dengan prefixnya interface ID-nya. Jadi ini 14.2 yang mengarah ke sana. Kemudian yang untuk mengarah ke R3-nya kita 34.2. Tapi untuk loopback-nya sama, titik 2-nya titik 24 gitu. Oke, kita langsung ke routingnya. Sebenarnya routing di FB versi 6 ini di OSPF versi 3 ini sama seperti RipNG yang episode lalu. Stepnya sama kurang lebih. Jadi kalau di RipNG sudah paham, insya Allah dibawa ke OSPF versi 3 ini juga bisa. Oke, pertama kita masuk ke global konfigurasi. Kemudian kita buat atau kita aktifkan routingnya. IPv6, router, OSPF, proses ID-nya, misal bebas mau berapapun, kita buat 100 saja. Oke, kemudian kita tentuin router ID-nya. Router ID ini sebagai pemilihan DR dan DPR di router, sebagai pemilihan mana sih router yang menjadi juru bicara di OSPF ini, yang sebagai pusat informasi itu. Kita pakai versi 4 aja untuk router ID-nya. Sebenarnya ini nggak berpengaruh. Oke, router ID juga udah selesai. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Gitu. Sama kayak RipNG ya. Masuk ke interface. Perintahnya versi 6, OSPF. Proses ID yang kita buat sama areanya. Nah, areanya kita buat sepakat di semua router itu area 0 semua. Ya, 0. Oke, jadi seperti itu ya. Sedikit berbeda dengan IP versi 4, di mana versi 4 itu kita masuk ke router OSPF 100 misal, kemudian kita agensi networknya, misal networknya berarti 12 ya, plus wildcard mask, wildcard mask sama area seperti itu. Tapi di router OSPF versi 3 ini, routing OSPF versi 3 ini kita nggak perlu butuh yang namanya wildcard mask. Kita cukup seperti ini, OSPF IP versi 6, OSPF proses ID-nya sama area gitu. Jadi kita nggak perlu namanya wildcard mask di OSPF versi 3. Oke, lanjut ke interface berikutnya. Ke interface G10 versi 6, OSPF proses ID area. Ke bawah sama gitu. Oke, selanjutnya di router 2 masuk ke global konfigurasi, kita buat service OSPF-nya versi 46, router OSPF area, proses ID, lupa, sering kebalik-balik area sama proses ID. Kemudian kita tentuin router ID-nya dan kita masuk ke interface-nya, kita aktifkan di interface-nya OSPF area, proses ID area 0. Lanjut ke interface ke berikutnya, sama interface berikutnya juga sama. Oke, router 2 aman.
Next ke router ketiga. Kita masuk ke global konfigurasi. Kita buat routernya. Router OSPF 100 kita samain. Terus kita pilih router ID-nya. Kita masuk ke interface-nya, kita aktifkan di interface. Sini OSPF areanya, process ID-nya area baru. Di urutannya IP basic, OSPF, proses ID yang udah kita buat tadi, dan area gitu. Satunya. Nah, IP20. Oke, lanjut ke bawah, di router keempat. Kita masuk ke interface, kita buat dulu ya, interface 4, OSPF, proses ID, IP 4, router OSPF, proses ID. Masuk ke, kita tentuin router ID-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface, musik, OSPF, proses ID, area. Dan interface berikutnya juga sama, lanjutkan ke interface yang berikutnya. Oke, semua router sudah selesai. Sekarang kita balik lagi ke R1. Sekarang kita tampilkan di R1-nya interface, table routingnya ya. Show IP basic interface brief. Oke, kok interface brief IP root. Oke, kita lihat apakah udah ke agensi semua. 1.1. Oke, udah masuk table routing. 2.2 juga udah masuk. 3.3 juga udah masuk di router 3. 4.4 udah masuk. 12 udah masuk. 14 udah masuk. 23 udah masuk. 34 udah masuk. Jadi sepertinya kemungkinan udah langsung berhasil konfigurasi kita. Sekarang kita coba ping si router 3 ini ke loopback 33 R3 ini. Oke, sudah berhasil ya di R3. Ping ke buat 3. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek di router 2. And show IP basic. Oke, di router kedua juga udah ke agensi semua. Lanjut ke router ketiga. To show. Oke, router 3 juga aman. Next ke router keempat. Router keempat juga sudah aman, jadi udah ke agensi semua. Semua interface IP yang ada di semua router. Jadi udah bukan kemungkinan lagi, tapi udah fix berhasil dikonfigurasi OSPF versi 3 ini. Jadi cukup sederhana ya. Prinsipnya sama seperti RIP-NG, kita buat service OSPF-nya, kemudian kita aktifkan di tiap interface itu. Untuk tambahan terakhir, kita coba trace di R1 menuju ke loopback R3. Trace, Oke, jadi ada 2 jalur. Yang ke-14 dan yang ke-12. Jadi di OSPF versi 3 ini langsung support load balancing, dimana kita nggak ngapa-ngapain ya trafficnya. Kita nggak ngapa-ngapain trafficnya sama atau jalurnya. Artinya jalur semua ini sama. Jadi bisa dikatakan di OSPF versi 3 ini mendukung load balancing yang equal load balancing. Teman-teman lihat di sini ada 2 jalur, yang ke-14 dan yang ke-12. Mungkin cukup sekian pembahasan OSPF versi 3 ini, cukup simple sekali kalau teman-teman perhatikan dengan baik.
Jadi kurang lebih saya tekankan sama proses algoritmanya sama seperti RipNG. Nanti pun di EIGRP versi menggunakan EPI versi 6 pun juga sama algoritmanya. Kalau teman-teman udah paham bagaimana cara kita routing di EPI versi 6 di salah satu routing dinamis, itu yang lain kita juga akan paham juga. Misalnya kita menguasai RipNG, kita bakal otomatis paham OSP versi 3, begitu pula dengan EIGRP yang nanti menggunakan EPI versi 6. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bye.